Kita ketemu lagi atau jumpa lagi di konten kita kali ini masih di ruang bukan partai politik, sekolahnya publik ya, bukan sekolahnya partai. Nah, di sini kita sama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, bukan meninggikan suara, apalagi emosi. Dalam segala hal kita bisa benar, dan dalam segala hal juga kita bisa keliru. Karena itu kita santai saja berdiskusi tentang segala persoalan atau isu-isu di ruang publik, khususnya bicara tentang kehidupan sosial, politik, dan budaya, dan isu-isu yang menurut saya penting untuk kita percakapkan. Anda dan saya, sobat semua, adalah ya siswa sekaligus guru atau mahasiswa sekaligus dosen bagi diri sendiri. Baik, teman-teman, kita akan kembali membahas satu topik yang beberapa waktu lamanya sudah bergulir, tetapi kita akan memetik satu pembelajaran dari sosok harisma seorang wakil presiden ya Gibran Rakabuming Raka yang dalam satu acara ya tahan sabar ya menunjukkan performa sebagai seorang leader ya, jadi kualitas seorang pemimpin yang tersembunyi ya, hidden ya pada diri beliau, pada senyum beliau dan pada kemampuan retorika politik yang disuarakan dalam berbagai macam kesempatan. Kali ini kita akan bahas tentang hal tersebut di bawah topik atau isu ya Gibran ya lebih jahat daripada Panji ya. Gibran, lebih jahat dari Panji. Nah, ini sesuatu yang menurut saya patut untuk didengar publik sebagai suatu pembelajaran bagaimana memberikan perupaan atau melakukan perupaan tentang karakteristik ya, karakter ya, nilai diri, attitude seorang pemimpin. Karena ada peribahasa yang mengatakan little attitude big make difference ya. Satu sikap yang kecil dapat membuat satu perubahan yang sangat besar. Keheranan demi keheranan terhadap performa ya Mas Gibran Rakabuming di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah ya, membantu Pak Presiden kita Pak Prabowo Subianto untuk memimpin negara ini, tetapi harus menghadapi berbagai macam bully yang bukan hanya ditujukan pada dirinya, tetapi ditujukan pada ayahandanya ya, Presiden Republik Indonesia yang pernah memimpin ya, tentunya di dalam 2 periode sekaligus. Dan kita akan coba kuliti, kita coba analisis atau kita coba tarik sudut pandang ya, persepsi tentang siapa sebenarnya Gibran Rakabuming ini di balik kehadiran atau performa beliau di hadapan publik. Kita saksikan terlebih dahulu, kita pinjam sebuah video, tidak terlalu lama, tetapi kita coba untuk mendengarkannya, karena dari sinilah kita akan mendapatkan insight atau apa yang perlu kita diskusikan bersama. Mari kita simak bersama. Gak sopan itu udah datang bilang tongol nonton apa? Nonton apa sih, Jok? Mens Rea. Apa yang nonton Mens Rea? Orang yang dibahas kan di situ. Oh iya benar ya. Ini materinya Mens Rea. Mas Gibran gimana kabarnya Mas Gibran? Baik. Baik ya. Mas Gibran tapi nonton Mens Rea nggak? Udah Di Netflix ya? Netflix. Bukan di flashdisk polisi ya? Wah. Enggak di Netflix. Di Netflix ya? Dan ya kita ucapkan selamat lah ke Bang Panji ya. Iya. Mens Rea kan nomor 1. Nomor 1 di Netflix. Ngalahin Jujutsu Kaisen, ngalahin Stranger Things. Iya. Ikut bangga. Oke. Tapi banyak yang rame tuh Mas. Kalau mumpung kita lagi ngomong ini nih ya, banyak yang rame tuh katanya di Mens Rea katanya ngebahas fisik. Menghina fisik. Menghina fisik katanya. Fisiknya siapa? Salah satunya katanya fisiknya. Oh iya sih. Ya nggak apa-apa. Ya, Buat lucu-lucuan aja, nggak apa-apa. Iya. Santai. dibilang ngantuk gitu kan. Iya. Ya nggak apa-apa. Santai. Tapi sebenarnya Mas ngantuk gak? Ngantuk gak? Ini dari lahir bentuk matanya seperti ini. Tapi Mau gimana lagi? yang lucu itu channel Mas atau enggak sih yang Mas komen ke orang senam-senam yang mata? Iya, Gibran TV itu Mas Gibran. Oh. Ya, channel itu Mas Gibran. Enggak, yang senam mata itu apa ya? Liputana. Oh iya, Liputana. Ya. Terima kasih Liputana. Iya. Tapi Mas Gibran komen. Apa ini teh? Nggak komen, repost aja. Ya untuk tips lah ya. Iya. Siapa tahu nanti bisa kan? Iya, nggak Siapa bisa tahu. juga.
nggak ada perubahan. Kalau coba ke kliniknya dokter Tompi, pengen? Hah? Ke kliniknya dokter Tompi. Tapi mau diapain? Ya, Mau dibikin seger. dari lahir kayak gini gimana ya? Oh, nggak usah lah ya. Berarti nggak Disyukuri lah. nggak masalah berarti di roasting itu sama Panji nggak masalah. Ya? Nggak masalah. Nggak masalah. Di roasting siapapun nggak masalah. Iya. Terus Saya masih ingat itu waktu anak kedua saya lahir ya. Siang lahir, malamnya saya di roasting itu di punya apa acaranya siapa ya? Lupa ya. iya MLI dulu. MLI ya? Oh iya. 2019. Iya. Oh iya. Anak saya baru lahir itu. Malamnya kalian roasting. Kita lebih parah ya. Iya, parah. Lebih parah dari Panji. Ya. Tapi nggak apa-apa sih, lucu-lucuan untuk menghibur orang. Tapi gimana tanggapan Mas mengenai Panji dibully kan karena hal ini kan? Keluarganya seperti serang, Anaknya anaknya juga dikatakan naik. Enggak lah, apapun itu ya. Yang disampaikan Panji di Mensreya ya, itu kan ya, kritikan masukan untuk kita semua lah. Nggak usah saling membuli, nggak usah saling melaporkan, dan jangan membuli anak istrinya juga. Mereka salah apa? Nggak salah apa-apa. Kan? Tapi kalau yang laporan-laporan itu sebenarnya Ya, jadi teman-teman kita sudah mendapatkan ya nilai dari apa yang kemudian disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden kita, Mas Gibran Rakabuming Raka, ya, yang dalam acara Threaten Universe ya kita pinjam dari dokumen akun ini, menyampaikan sesuatu yang menurut saya menarik atau punya nilai pembelajaran yang luar biasa ya. Kalau kita ingat misalkan ada satu peribahasa yang mengatakan air susu dibalas dengan air tuba ya. Tapi ini terbalik sebenarnya, air tuba dibalas dengan air susu ya. Artinya mau mengatakan bahwa di tangan seorang maestro, ya saya sebut saja seorang maestro dalam mengelola emosi, ya itu berbeda bunyinya ya, sehingga beliau mengatakan ya tidak ada masalah dengan apa yang disampaikan di roasting ya, jadi bukan dalam konteks bully dalam pengertian itu, bahwa beliau memberikan pengakuan bahwa ya pada tahun-tahun tertentu ketika anak beliau baru lahir itu lebih parah, lebih jahat daripada apa yang disampaikan oleh Panji ya, artinya lebih kasar, lebih tidak manusiawi. Ya, ini menjadi sesuatu yang penting dan beliau memberikan penekanan ya tidak usah saling membuli satu dengan yang lain. Itu juga menjadi sesuatu yang perlu direnungkan bagi Mas Panji dan yang lain-lain ya, dalam rangka untuk melakukan roasting dan mengingatkan kepada publik melalui apa yang disampaikan oleh Pak Gibran Rakabuming untuk tidak saling membuli ya, apalagi kalau bicara tentang anggota keluarga sebab mereka itu tidak tahu apa-apa. Ya, jadi ini menarik ya, sekali lagi kalau kita misalkan tinjau dengan apa yang terjadi pada proses pembulian ayah dari Pak Gibran Rakabuming Raka, ya mestinya sebagai seorang anak lah yang paling pertama untuk marah ya, kemudian berdiri di hadapan orang tuanya untuk membela kehormatan Pak Jokowi dan sebagainya. Tetapi kelihatan ini berbanding terbalik ya, seorang anak yang kemudian diam ya, tetapi bukan diam tidak berdaya, tapi diam dan kemudian punya power untuk merespon. Jadi tidak reaktif, tetapi responsif. Nah inilah keunggulan dari seorang leader ya, mampu mengelola emosinya, mampu mengendarai emosinya, sehingga tidak terperangkap dengan sikap yang kemudian bisa saja menjatuhkan atau menggugurkan karisma sebagai seorang top leader ya, Vice President ya, Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, dari proses pembelajaran ini ya Pak Wakil Presiden kita mengingatkan untuk tidak saling melapor lah. Jadi jangan sampai demokrasi kita ini demokrasi saling melapor ya. Jadi ini merupakan catatan buat Demokrat juga, apa kabar dengan persoalan laporan ke Polda itu. Ya kita berharap ya bisa ditarik dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi juga semua pihak perlu berkontemplasi, merenung untuk mengukur kembali, mendefinisikan kembali partisipasi dalam ruang demokrasi kita bersama.
So, saya kira pembelajaran ini menarik ya. Little attitude, big make difference ya. Satu sikap yang kecil membuat suatu perbedaan yang sangat besar. Dan apa yang dilakukan oleh Mas Gibran dalam wawancara tersebut menurut saya membuat sebuah perubahan lanskap ya, cara berpikir, persepsi kita tentang siapa sebenarnya Gibran Rakabumi Raka, bukan partai politik.